Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tong Tien. Pada podcast edisi kali ini ada yang spesial loh. Pengen tahu apa spesialnya? Podcast kali ini akan tayang tidak hanya ditayangkan pada channel YouTube Kanwil Kemenak Jateng, tetapi juga akan ditayangkan pada channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada program Suar Integritas. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Bapak, monggo silahkan menyapa sedulur majeng di Jawa Tengah dan juga ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tong Tien. Selamat berjumpa sahabat majeng, sahabat religi di kanal podcast Si Kanjeng, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Tadi saya kira Mbak Ning mau ngobrol santai, ternyata kita ngobrolnya agak serius juga ini ya. Iya. Tapi seriusan saja saya kira. Serius tapi jangan lupa bahagia. Tetap santai, tetapi tetap juga serius. Ya. Oke, gimana Mbak? Pak, saya lihat ini kan Bapak itu kan selalu sehat, energik. Alhamdulillah. Pokoknya dalam setiap waktu itu Bapak itu selalu ada gitu di mana saja. Padahal Bapak ini kan seorang kepala satuan kerja di Provinsi Jawa Tengah yang banyak sekali membawahi sekitar 224.600 pegawai loh Pak. Kok bisa kiatnya Bapak itu sehat terus? Terus saya tuh ingin tahu Pak, ini sedikit kepo Pak, apa sih kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Jadi sebelum sampai di kesibukan, saya itu secara tidak langsung dalam satu kesempatan pernah diberi pelajaran oleh Pak Kakanwil waktu itu, tahun 2011 ya. Itu Pak Masyudi, Kakanwilnya Pak Masyudi. Dan itu menginspirasi, dan itu juga kemudian banyak hal kebaikan dari beberapa pendahulu kita saya tiru juga. Itu menyampaikan ke saya betapa menjadi Kakanwil itu satkernya sebenarnya bukan hanya satker Kanwil, kantor Kanwil yang di Jalan Sisingamangaraja ini, tapi kita menjadi dirijen bagi semua satker-satker kita yang ada sewilayah Jawa Tengah, yang kita tahu ada 35 kabupaten kota, Kamenak kabupaten kota itu. Nah inilah maka perlu dipersiapkan strategi, perlu disiapkan pengaturan yang baik, baik itu dalam ranah fisik. Ya, bagaimana mengatur fisik kita agar tetap sehat, tetap bugar, gitu. Dan fisik itu kadang-kadang juga psikis. Jadi suasana batin, itu kadang-kadang kalau sudah tanggal tua, gitu kan. Gitu. Maka saya mensiasatinya begini. Justru ketika tanggal tua itu harus bersemangat. Karena sebentar lagi tanggal muda. Kata orang bijak itu, kalau malam sudah terlalu pekat, maka pagi akan segera datang. Jadi bersemangat. Nah itu yang kemudian saya olah dalam kalimat kepada teman-teman, jangan lelah, mudah-mudahan jadi berkah. Kebetulan kita hari-hari ini sedang sibuk persiapan pemberangkatan ya, dan itu sudah berjalan 1 minggu ini pemberangkatan jamaah haji kita. Nah ini perlu kita konsentrasi juga di situ karena akan lebih dari 35.000 jamaah dari Jawa Tengah dan DIY akan berangkat dari embarkasi Solo, yang itu jadi tanggung jawabnya Jawa Tengah. Nah, ini tanggal 12 kemarin, tanggal 12 Mei, itu jamaah kloter 1 sudah berangkat, berangsur-angsur, sehari kita bisa memberangkatkan 3 sampai 4 jamaah, kita nanti akan ada 100 kloter. Tanggal 22 kemarin, Pak Irjen berkenan sudah melakukan pemeriksaan, inspeksi langsung oleh Pak Irjen. Saya bersyukur mendapatkan arahan di awal dari Pak Faisal, Pak Inspektur Jenderal Kementerian Agama, dan kemudian juga kontrol terus berjalan. Hari kemarin tanggal 29, Komisi 8 datang di embarkasi Solo untuk memastikan penyelenggaraan ini dari awal berjalan dengan baik dan alhamdulillah lancar. Dan besok pagi tanggal 31 itu Wakil Presiden Pak Wapres akan meresmikan fast track. Ini layanan layanan spesial ya untuk jamaah
selain kemarin tahun-tahun kemarin itu Jakarta, tahun ini adalah Solo dan Surabaya. Dan alhamdulillah ini sudah kita persiapkan dengan baik sampai dengan berjalan 2 minggu ini, fast track berjalan dengan baik. Di samping juga tentu pekerjaan-pekerjaan rutin kita, pekerjaan rutin kita di kantor, pekerjaan rutin kita untuk konsolidasi se-Jawa Tengah, itu kita lakukan bersama. Alhamdulillah saya berterima kasih di teman-teman Jawa Tengah ini, kita kompak, kita solid, sehingga yang nampaknya pekerjaan banyak, bertumpuk, itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Berarti sibuk sekali ya Pak ya, jadi seorang Kakanwil. Bapak saat ini pasti mobile ya, dari Solo di Embarkasi, belum lagi satuan kerja yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu begitu banyak yang harus Bapak ya laksanakan tugas fungsi Bapak selama ini. Ya itu ya, mohon doa restunya dan dukungannya ya, di kekompakan ini kita jaga bersama. Kemudian saya juga akan mencoba menjaga ritme pekerjaan meskipun konsentrasi kita ada di Embarkasi di Solo, juga ada di kantor Kanwil, semuanya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan. Bapak, ini kan kita mau bincang-bincang nih terkait integritas ASN di Kanwil Jateng nih. Kita bincang-bincang sedikit lah. Bapak kan juga sudah 30 tahun nih sudah menjadi ASN Kementerian Agama. 32 tahun. Iya, 32 tahun. Iya, Bapak ini sudah 32 tahun lebih, menjadi ASN di Kementerian Agama. Jadi saya tuh ingin tahu Pak, terkait integritas nih Pak yang lagi kita bicarakan ini, ada nggak sih Pak pengalaman yang Bapak berkesan selama 30 tahun itu tentang integritas? Jadi begini, sejak muda waktu sekolah dulu, itu saya punya prinsip 3 sukses. Jadi sukses pribadi, sukses studi, sukses organisasi. Nah, di antara sukses itu, ukuran sukses itu ya keberhasilan mencapai target. Nah, keberhasilan mencapai target tentu kita bicara tentang bagaimana kita merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dengan baik. Dan di dalamnya agar itu bisa berjalan dengan baik adalah bagaimana kita paham dengan rambu-rambu yang ada, koridor yang harus kita lewati, batas mana yang kita boleh jalan dan mana yang tidak. Sehingga konsentrasi kita penuh ke situ dan sampailah kepada kesuksesan. Bersyukur saya berada di lingkungan yang baik. Kementerian Agama ini luar biasa. Lingkungannya orang-orang baik. Kalau nggak ketemu dengan orang soleh, ketemunya dengan orang solehah. Kalau nggak ketemu dengan mubaleh, ketemunya dengan mubaleghah, gitu. Ini kan luar biasa kan. Jadi, saya beruntung. Begitu masuk jadi PNS tahun 92, saya sudah berada di lingkungan kantor yang baik. Kementerian Agama, yang diurusi agama apalagi. Ini kan urusan-urusan yang baik gitu. Kemudian saya juga mendapatkan teman-teman pimpinan yang baik. Gitu. Meskipun harus saya sampaikan, Kementerian Agama dan kita, warga Kementerian Agama sejak dulu sampai sekarang, ya tetap saja kita ini manusia yang tinggal di dunia, yang pasti tidak sempurna. Ada sisi-sisi kurangnya. Tapi mari kita fokus pada sisi kebaikan, kebenaran ya. Dan itu yang dulu saya jalani. Jadi saya memulai pegawai dari tahun 92, dari golongan 2A. Jadi saya ini dulu masuk pakai ijazah aliyah. Itu sambil menyelesaikan studi pada saat itu memang agak longgar ya. Karena pekerjaan di Kementerian Agama saat itu juga belum terlalu penuh. Ya misalnya tahun itu haji itu tidak langsung diurusi Kementerian Agama, tapi diurusi oleh Pemda. Gitu. Jadi daftar haji, pemberangkatan haji itu yang ngurus itu kabak sos ya, kabak sosial, bukan kasih haji, bukan waktu itu. Misalnya itu, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itu memungkinkan saya masih bisa menyelesaikan studi, dan kemudian di tahun 95 saya selesai studi sekaligus penyesuaian ijazah dari golongan 2B menjadi golongan 3A. Tahun 96 dulu ada eselon 5 kasubsi. Saya jadi kasubsi kemesjidan, waktu itu namanya panjang itu Jidzawa Ipsos itu, kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, baitul mal. Itu saya menjabat 4 tahun di situ dari tahun 96 sampai tahun 2002, 6 tahun ya, 6 tahun, sampai tahun 2002. Kemudian saya mendapatkan pengalaman menjadi Kasubag TU di Kemenak Kota Surakarta, agak lama di situ dari 2002 sampai 2011. Nah ini ya unik lah, tapi sebagai prajurit ya itu tugas ya saya jalani saja. Itu meskipun juga sudah pengen punya pengalaman-pengalaman yang lain kan,
Pengalaman saya dapatkan di 2011, 2012, 2013, 3 tahun. Saya jadi kepala seksi urusan agama Islam. Dan kemudian tahun 2013 itu promosi sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. 5 tahun lebih sedikit saya di Karanganyar, kemudian kembali lagi ke Solo, ke Surakarta, jadi kepala kantor di tahun 2018 sampai dengan 2020. Di tahun 2020 itu kita sudah menggunakan beberapa tahun ya, sejak 2000 berapa ya waktu itu 17 mungkin ya, kita Kementerian Agama pakai sistem open bidding. Itu di 2020 ada open bidding, ada lelang jabatan, antara lain itu Kakanwil Jawa Tengah. Dan saya bersama dengan beberapa teman di Jawa Tengah, ada beberapa kabid ada di sini di Kanwil, kemudian ada beberapa kepala kantor Kemenak Kabupaten Kota Jawa Tengah, kita mengikuti open bidding itu. Dan pada ujungnya di Juli 2020 saya dilantik oleh Pak Menteri Agama Pak Fakhrul Razi, Jenderal Fakhrul Razi pada saat itu sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Itu kira-kira perjalanannya dari apa yang saya lalui di Kementerian Agama. Begitu banyak pengalaman Bapak selama 32 tahun ini, Pak. Saya jadi ingin tahu makna dan konsep integritas itu menurut Bapak apa sih? Jadi itu tadi ya. Dari apa jenjang karir Bapak dari mulai dari pangkat 2B ya Pak ya tadi. 2A. 2A Ya. sampai sekarang menjadi Kakanwil Provinsi Jawa Tengah itu kan sesuatu yang bagi kami itu wow sekali Bapak. Jadi saya ingin tahu konsep dan makna integritas itu menurut Bapak seperti apa? Jadi saya ini orang Jawa ya, saya ini orang Jawa, orang Solo, itu bahwa orang itu harus punya aji, artinya punya nilai. Bukan aji-aji ya, bukan ya, aji jimat, bukan. Punya aji itu harus punya nilai. Ada harus punya nilai-nilai, norma atau satu ukuran moralitas yang harus dipegang, sehingga Anda minimal itu bangga dengan diri Anda sendiri, atau bangga maksud saya tidak merasa bersalah terhadap diri Anda sendiri. Anda disuyuti, dicintai oleh lingkungan terdekat Anda, keluarga. Jadi keluarga itu seneng, saya punya kakak seperti itu seneng, saya punya adik seperti itu seneng. Gitu, kita berusaha kalau jadi adik kita kakak kita akan bilang begitu. Jadi suami istri kita akan bilang gitu. Jadi bapak anak saya bangga punya bapak yang seperti itu. Nah itu harus ada nilai manfaatnya. Nah salah satu falsafah Jawa itu ajining diri gumantung saka ing lati. Jadi orang itu dilihat, didengar, dipandang dari ucapannya. Itu. Tapi orang Jawa juga ada mengatakan mau gedebus. Gedebus itu ya antara omongan dengan kenyataan, dengan perbuatan itu nggak nyambung. Maka di titik itulah sesungguhnya, dan saya yakin juga di semua budaya di negeri kita itu ada nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan tentang integritas. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai kebaikan, kebenaran itu dimulai bahkan sejak dalam pikiran, antara pikirannya, perbuatannya, ucapannya itu selaras. Kalau dia bilang, ayo kita disiplin, ya dia sendiri disiplin, dia sudah memulai disiplin dulu. Ya, ayo kita selesaikan laporan tepat waktu, ya dia sendiri ada di situ. Ayo kita tolak gratifikasi, ya dia sendiri ada jadi pelakunya di situ, yang terdepan yang ada di situ. Kalau itu kita lakukan, maka itu tadi, kita tenang secara pribadi. Lingkungan terdekat kita, bahkan kemudian kalau kita punya staf, kita punya anggota, itu mereka ada dalam, kita berada dalam kebersamaan dengan pemimpin yang baik. Dan itu akan menunjang, itu akan menjadi jalan bagi kesuksesan. Begitu juga tadi, ya bagian dari integritas itu sejak, misalnya, saya dulu aktivis mahasiswa. Jadi aktivis mahasiswa, ya bagaimana saya bisa ya menjaga nilai-nilai idealisme mahasiswa di situ. Tapi saya ini mahasiswa biasa yang juga harus kuliah, harus menyelesaikan ujian, harus lulus, begitu kan? Nah ini juga bagaimana? Nah kalau kemudian kita hanya bilang, waktu jadi ini, tapi kita sendiri belajarnya ngaco. Ini menjadi tidak bagus. Jadi saya beruntung karena ya sejak muda saya diajari oleh orang tua saya seperti itu, dan kemudian begitu masuk di lingkungan Kementerian Agama,
kita bertemu dengan orang-orang baik. Meskipun kemudian pengalaman lapangan saya mengatakan, ya namanya dunia, yang itu tidak sempurna. Jadi jangan fokus jangan lihat pada hal-hal kurangnya. Tapi coba kita ambil sisi baiknya dan kita serasi antara ucapan, tindakan terhadap nilai-nilai kebenaran atau kebaikan itu. Kira-kira begitu kalau kita menjadi orang yang berintegritas itu ya. Utuh lah. Jadi sosok yang utuh, pribadi yang utuh gitu ya. Dia menjalani, ia menjadi teladan. Ia mengucapkan, ia melakukan gitu loh untuk kebaikan. Saya tuh tertarik sama Bapak tadi terkait dengan nilai-nilai itu tadi, ya, nilai-nilai yang Bapak ucapkan itu tadi. Kan Bapak itu kan sekarang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nih Pak. Ada nggak sih Pak nilai-nilai yang terkandung itu tadi dengan tugas Bapak sebagai Kakanwil itu, keterkaitan nilai dan integritasnya itu tadi. Jadi pernah ada survei tentang nilai-nilai yang paling diterima atau paling dibutuhkan dalam satu organisasi, dalam satu komunitas. Dari sekian nilai itu nilai yang utama itu adalah jujur. Jadi banyak nilainya, tapi nilai yang utama itu jujur. Jadi integritas ini selain pola perilaku, kesadaran, sesungguhnya ini sesuatu yang juga bisa diinternalisasikan. Bisa diajarkan, bisa dijadikan bahan untuk memberi motivasi, gitu ya, sehingga kebaikan itu menular kepada banyak orang. Di integritas itu setidaknya ada 3 nilai kan. Yang pertama itu tadi, jujur. Jujur itu apa? Jujur itu basisnya adalah kebenaran. Jujur itu basisnya adalah kebenaran. Jadi ini benar nggak? Kalau ini saya yang ngalami, itu gimana? Bisa kita berempati ya. Kalau saya ini yang ngalami, jadi orang Jawa itu punya namanya konsep tepo seliro. Tepo seliro. Kalau kamu dipersulit, itu kamu seneng nggak? Kalau nggak seneng, maka jangan mempersulit. Gitu. Kalau kamu dibantu, kamu seneng nggak? Maka lakukan, bantu. Ini nilai kebenaran dan itu kejujuran. Nah, kejujuran saya sering kali memberi batas karena kita ini ada di dalam ranah birokrasi. Pegawai pemerintah, bahkan pejabat pemerintah itu jujur lebih banyak ada pada sisi penyampaian, ya ucapan, ya kemudian produk-produk kebijakan dan sebagainya. Itu yang disampaikan harus benar, meskipun tidak semua yang benar harus disampaikan. Kalau semua yang benar disampaikan, kita nggak ada lagi namanya rahasia jabatan, rahasia negara. Benar. Jadi masih ada rahasia negara, ada rahasia jabatan. Tetapi kenapa itu tidak kita buka? Karena kita berbasis kebenaran. Yang benar, rahasia negara, rahasia jabatan, sesuai dengan sumpah kita jaga. Jangan atas nama kejujuran, wah itu kadang-kadang ada yang membawa kita, sampaikan meskipun pahit. Ya bukan begitu. Jadi cara menjaga kejujuran itu ya diawali dari nilai-nilai kebenaran. Kita kalau kita berhadapan dengan sesama kolega kita, dengan staf, dengan anggota, itu mereka lebih senang berhadapan dengan pimpinan yang tinggi hati, yang sombong, yang menjaga jarak, atau pimpinan yang humble, yang merangkul, yang itu. Ternyata mereka bukan itu nilai kebenaran. Kalau itu maka ayo lakukan itu. Tidak perlu harus merasa kehilangan gengsi, kehilangan nilai-nilai kemegahan itu. Karena kita ini bekerja dalam satu tim. Itu nilai kejujuran ya. Jadi bagaimana kita bisa berempati, rendah hati, berbasis kebenaran, tepo seliro itu tadi. Kemudian yang kedua, nilai integritas itu konsisten. Nah, basis konsisten itu tangguh. Apa sih kalau bahasa bidang Urais itu kira-kira istiqomah gitu ya. Itu konsisten ya. Konsisten itu ya, tangguh ya. Jadi begini, yang paling penting kalau terkait dengan integritas, bagaimana nilai-nilai konsistensi ASN di dalam integritas itu, basisnya itu kesadaran kita ini ASN. Apa sih ASN? ASN itu abdi negara dan abdi masyarakat. Apa makna abdi negara? Abdi negara itu saya sering sampaikan kepada teman-teman di se-Jawa Tengah itu. 2 hal ini ya, tentang kita ini ASN abdi negara. Abdi negara itu harus setia kepada negara. Tidak boleh khianat kepada negara. Negara itu apa?
negara itu kita punya di Jawa Tengah ini ada ulama gurunya orang se-Indonesia bahkan sampai di luar negeri namanya Mbah Maimun Zubair almarhum ya. Beliau ini menyampaikan PBNU. Ini bukan pengurus besar NU, bukan PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. ASN harus setia kepada negara, ASN harus setia pada itu. ASN tidak boleh khianat pada itu. ASN itu adalah abdi masyarakat. Maka ASN harus setia kepada masyarakat. ASN tidak boleh khianat kepada masyarakat. Kepercayaan urusan masyarakat yang harus dilayani ASN dengan sistem layanan yang mudah harus diwujudkan. Karena kita setia, karena kita loyal kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat untuk mengelola anggaran misalnya, ya harus ditata dengan baik, dikelola dengan penuh akuntabilitas. Ya gitu. Nah ini nilai kedua dari konsisten. Nah tantangannya itu nanti di suasana kebatinan mungkin itu ya, suasana kebatinan. Yang pertama adalah secara pribadi. Secara pribadi kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan. Maka itu Pak Jokowi itu kemarin waktu 17 Agustus itu pernah ngundang ojo dibanding-banding. Ini sahabat Majeng ya. Kadang-kadang kita itu bandingkan dengan orang lain. Itu teman saya sesama kasih, teman saya sesama kasubag misalnya gitu. Ya. Itu motornya 2 gitu loh. Motor saya kok 1 gitu ya. Jadi secara ini harus ada pengendalian emosi yang baik. Kesadaran, saya ini siapa? Oh, saya ini ASN. ASN itu apa? Itu tadi. Dan itu jaga terus dalam setiap situasi. Nah, kemudian ketika jadi pimpinan, pengambil kebijakan, pengambil policy, kita berhadapan dengan apa? Suasana pengendalian emosi itu, satu sisi kita berhadapan dengan kondisi misalnya harus memberi sanksi, memberi vonis, punishment. Di sisi lain, kita kadang itu teman. Itu dulu teman kuliah, itu dulu tetangga, itu mungkin masih saudara. Jadi, antara rasa kasihan, manusiawi, ya tidak. Nah, ini kita mesti konsisten dengan itu. Mesti dengan konsisten dengan langkah tadi. Ini memang tantangannya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, sistem pembinaan pegawai, pengkaderan yang kita lakukan, sistem yang semakin baik itu, saya yakin sikap ini akan tertata. Nah, yang nggak bagus kalau kemudian main lompat itu. Jadi orang yang atau dimanapun itu entah itu di instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah itu kalau kemudian orang ini tidak melalui tahap-tahap pengalaman yang memadai itu seringkali kemudian suasana batiniahnya ini gampang goyah gitu ya. Oh ya, ini ada suara-suara ini sahabat Majeng, kalau ada suara-suara saya juga minta doa restu. Kantor kita sedang dilakukan perbaikan ya. Kita sedang mau bikin kantor yang lebih bagus lagi untuk pelayanan yang lebih bagus. Jadi kalau ada suara jeduk-jeduk itu ya karena ada alat berat yang sedang bekerja. Oke. Ini jadi itu Mbak Ningrum. Jadi yang kemudian nilai yang ketiga itu adalah keberanian, dan ini khususnya tantangan bagi para pemimpin. Meskipun bagi orang Kementerian Agama kita semua ini pemimpin. Semua orang harus punya keberanian itu. Berani di sini itu kita berani untuk memulai sesuatu yang baik, memulai kebenaran. Ada istilah kan begini kan? Jangan membenarkan kebiasaan. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan kebenaran. Nah, itu jangan jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakan yang benar. Nah, itu kan ada. Jadi memulai harus ada. Jadi kepemimpinan leadership yang itu ada di semua level itu adalah keberpengaruhan. Bagaimana orang memulai. Bahkan kemudian kita ada sisi inovasi, ada hal-hal baru yang kita harus lakukan itu. Berikutnya ya keberanian itu menghadapi resiko, karena nggak ada yang tanpa resiko. Jadi di dalam ajaran agama itu faidza azamta fatawakkal 'alallah. Ini maaf ya saya pakai idiom Islam ya itu ya ini ya. Itu kalau orang sudah menetapkan jalan. Jadi kan ada cerita begini ya. Ibu-ibu itu mau ke pasar, nyegat angkot di depan rumah, di pinggir jalan, itu nggak jadi-jadi berangkat. Hanya gara-gara takut risiko. Ada angkot datang. Yang kursi yang kosong itu di sebelahnya supir. Di sebelah jejer sama supir.
tiba-tiba muncul pikirannya, nanti kalau tabrakan gimana? Saya ketabrak yang pertama, gitu. Kemudian jalan lagi jalan, gitu. Kemudian ada mobil lagi, di belakangnya ada angkot lagi. Itu di depan sopir sudah ada, yang belakang yang kosong. Bu, duduk di belakang, gitu. Takut nanti ketabrak. Wah, tadi gitu lagi. Aduh, nanti kalau ketabrak di belakang gimana ya? Gitu ya. Jadi kalau sudah kita berada di benar, di jalur yang benar, itu tidak perlu terlalu takut dengan risiko. Lah bagaimana? Maka basis dari keberanian itu mitigasi. Kita melihat petanya dari awal, kita tahu, kita membuat peta risikonya, dan kemudian di titik-titik risiko itulah kemudian kita bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mengatasinya, sehingga bahaya yang mungkin muncul bisa kita selesaikan di awal, bisa kita hindari sejak awal. Jadi menghadapi risiko. Dan kemudian ini keberanian ini juga kita sebenarnya nggak dalam arti gini ya, sahabat Majeng, bukan keberanian itu bukan kemudian kita adu kuat-kuatan begini-begini, enggak, tidak seperti itu. Tetapi kita memulainya bersikap dengan tegas. Tegas itu tidak harus keras. Jadi misalnya ini sekarang ya di embarkasi sedang masa pemberangkatan kan, ini ada saja orang itu yang karena sesuatu itu dia ingin nimbrung di situ, di ruang yang sebenarnya tidak kita perbolehkan orang ada di situ, itu ruang steril. Ini jamaah mau berangkat itu. Ya, dia mungkin karena dia tokoh, dia karena apa gitu. Caranya gimana? Cara kita keberanian untuk negurnya dengan cara yang tegas, tidak harus keras. Bapak silahkan masuk, tetapi tolong Bapak ambil dulu izin masuknya di sekretariat. Kita sudah siapkan nanti di sekretariat itu, sudah saya siapkan teman-teman sekretariat yang berhadapan dengan kayak begini. Kita ajak bicara, dialog, kita jelaskan bahwa di sana itu ruang steril. Setelah dari sana itu orang nggak lagi diperiksa lagi langsung naik pesawat. Ini kan kemudian itu. Jadi tegas itu tidak harus keras, dan gitu. Dan itu sangat didukung oleh nilai-nilai keterbukaan. Kalau kita terbuka, menjelaskan dengan baik, maka keberanian itu saya kira basisnya itu ya. Bapak. Ini terkait nilai saya masih ini terkait nilai dan konsep yang Bapak punya ini. Tadi kan terkait integritas itu kan tadi Bapak tekankan ada 3. Yang pertama kejujuran, konsisten dan keberanian. Nah, ini sebagai Kakanwil Bapak pimpinan satuan kerja. Itu kan Bapak membawai ada 35 kabupaten kota, ada 65 madrasah aliyah, 129 madrasah MTS-nya, bahkan 500 lebih ya Bapak untuk yang KUA. Iya kan? 587 KUA. Dengan 24.600 pegawai yang begitu banyak dan besar. Ini bagaimana Bapak caranya, triknya Bapak menginternalisasi integritas yang ada di Jawa Tengah itu? Ya, dulu waktu open bidding itu salah satunya itu adalah para peserta di di tahap kesekian. Jadi ada tahap CAT, ada tahap ini, ada tahap namanya penulisan makalah. Di penulisan makalah itu saya merasa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gagasan bagaimana mengelola pekerjaan, tugas, tanggung jawab, fungsi Kanwil Kementerian Agama di Jawa Tengah. Lalu saya sodorkan konsep Majeng. Konsep Majeng itu saya terinspirasi dari majunya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu Indonesia maju. Jawa Tengah juga harus maju. Jawa Tengah ya semua bukan hanya Jawa Tengah, yang lain-lain juga harus maju karena maunya Indonesia maju. Maju itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Jawa artinya sama. Maju bahasa Indonesia dengan Jawa itu sama. Tetapi di Jawa itu ada tata krama bahasa. Sehingga ada bahasa Ngoko, ada bahasa Kromo, Matio, ada Kromo Inggil atau Kromo Alus itu. Maka ketemulah kata maju itu menjadi Majeng. Maknanya apa? Maknanya 3. Bagaimana kita lebih baik dari hari kemarin. Itu maju namanya. Yang kedua, bagaimana pemerintah hadir di dalam kebutuhan, kerepotan masyarakat. Itu namanya pemerintah maju. Yang ketiga, ada kalanya ya madrasah, ya tata kelola kita itu diukur dengan standar, bahkan dikompetisikan. Ya, dilombakan. Ya kita maju, ikut, jangan takut diukur, jangan takut di kompetisi, ada olimpiade, ada musabakoh, ada utsawa, ada macam-macam istilah itu di Kementerian Agama. Nah, kita ada di situ. Majeng punya makna 3 itu. Nah, dari Majeng itulah maka nilai-nilai kejujuran, konsisten, keberanian itu kita jalankan.
Jadi majeng selain punya makna maju itu juga dari huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya kita kasih nilai-nilai yang baik. Yang pertama adalah moderat. M-nya itu moderat. Moderat itu tengah-tengah. Nah, karena kita pelayanan agama basis utamanya adalah moderasi beragama. Bagaimana kita beragama dalam ranah publik itu tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Tetapi moderat dalam hal tata kelola perkantoran itu juga moderat antara hak dan kewajiban. Jadi jangan hanya nuntut haknya saja, kewajibannya nggak jalan. Lupa. Itu. Ada juga orang yang terus kewajiban, haknya dia lupakan, gitu ya. Sehingga kita juga tidak kita dorong kalau ada pegawai, ada guru yang ada penyuluh yang lambat naik pangkat juga kita dekati. Anda punya hak ini. Jadi berkeseimbangan kita mengelola hak dan kewajiban kita, hak dan kewajiban para pegawai. Ada juga keseimbangan antara reward and punishment, itu moderat. Jadi jangan hanya suka menghukum saja tapi tidak memberikan penghargaan. Tapi jangan juga suka memberi penghargaan tanpa kemudian memberikan punishment pada mereka yang melanggar. Ini moderat. Kemudian yang kedua, akuntabel. Akuntabilitas ini ya kita tahu itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya kita bisa pertanggungjawabkan secara sistem, bisa kita pertanggungjawabkan secara sosial, dan lebih dari itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. JE-nya itu jernih, M-A-J-E ya. JE-nya itu jernih. Jernih itu selaras dengan transparan. Jernih itu tidak keruh, tidak ruwet. Jernih itu dalam bahasa Jawa juga cetha, jelas. Enggak ada yang ini kok orang ini kok bisa begini, kenapa sih? Oh, orang itu bisa begitu karena ini. Orang ini kok kena sanksi, kenapa sih? Oh, karena jernih. Orang ini kok bisa promosi, kenapa sih? Oh, karena dia begini. Nah, itu jernih. Nah, nilainya tadi, moderat, akuntabel, jernih. Ya, itu. Jernih juga itu tadi bisa berjalan karena diawali juga dari pribadi, orang per orang. Sejak dari pikiran, ucapan, tindakannya, itu hal-hal yang nilainya nilai-nilai kebaikan. Kemudian, majeng, JE-nya jernih, NG-nya ngayomi. Ngayomi. Jadi kita ini pertama Gusmen waktu datang mengingatkan bahwa kesan seolah-olah Kementerian Agama ini lebih fokus melayani salah satu agama, ini harus dikoreksi. Bahwa kita ini melayani semua. Meskipun sebenarnya sejak dulu juga kita melayani semua, tetapi kesan itu masih muncul di masyarakat. Ya, kita ini ngayomi semua. Jadi semua agama, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kita layani semua dengan baik. Umatnya kita layani dengan baik. Sarana prasarana ibadahnya kita bantu, kita fasilitasi dengan baik. Itu begitu juga dalam kita di internal, di birokrasi, di kantor, gitu. Bagaimana kita juga bisa menjadi pemimpin yang bisa ngayomi, menjadi kawan yang bisa ngayomi. Nah, maksudnya ngayomi itu begini. Kalau kita sedang berada di tengah-tengah anggota, itu anggota merasa tenang. Itu. Jangan anggota itu menjadi panik, anggota itu jadi khawatir, jadi gelisah ketika pimpinannya ada di situ. Atau di ranah kita yang selevel. Kalau juga melindungi ya, Pak. Ya? Melindungi dalam arti membina, membuat dia rasa aman. Nah, itulah itu. Dan membuat dalam pelayanannya ataupun bagi di dalam satuan kerja itu. Gitu, iya, ya. Jadi begini, kalau dalam satu ruangan itu ceria, orangnya ceria, mereka bekerja dengan semangat. Kemudian datanglah kita, apakah itu pimpinan, apakah itu sesama teman, sesama staf, sesama anggota. Kemudian orang yang tadi ceria itu jadi sedih, gara-gara kita masuk. Itu berarti ya kita ini nggak ngayomi semua, nggak ngayomi gitu, gitu. Nah, yang kayak begitu. Jadi jangan kedatangan kita itu membuat suasana yang sudah baik itu jadi tidak baik. Kita ngayomi. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, sehingga kemudian saya memakai idiom, kalau tidak bisa dibina, dibina lagi. Kalau tidak bisa dibina lagi, dibina terus. Nggak ada kata dibinasakan. Nggak ada. Lihat itu di nah, itulah, maka kita jangan membenarkan yang biasa. Kebiasaan. Mari kita membiasakan yang benar. Jadi tugas kita sebagai manusia itu punya tugas misi kenabian. Prophet mission. Nabi itu dalam konsep Islam dan juga tokoh-tokoh penganjur agama itu kan figur contoh, uswatun
hasanah. Kalau Nabi itu pakai sistem itu tidak bisa dibinasakan, itu Taif sudah hilang gitu. Kenapa kita sekarang bisa jalan-jalan ke Taif? Di sana kemudian kita bisa dapat sayur bagus, buah bagus. Wah, itu ya karena dulu Nabi kalau tidak orang ini nanti anaknya. Kalau tidak anaknya nanti cucunya. Padahal malaikat dalam satu hadis itu dijelaskan tuh masalah malaikat sudah getem-getem. Ini orang nggak sopan sama Nabi. Gimana kalau ini ditimpakan saja gunung ini ke orang-orang Taif? Nabi nggak. Kalau nggak bisa dibina, dibina terus. Nah ini. Tapi ada pertanyaan, lupa kalau dibina terus sampai kapan? Ya sampai binasa. Tapi jangan sesuatu itu binasa, jangan sesuatu itu mati, itu karena kita capek, karena kita menyerah, karena kita lelah. Tapi kalau sesuatu membinasa, memang waktunya binasa. Kan semua juga akan binasa, semua juga akan rusak. Nah itu apa yang kita lakukan dengan slogan Majeng, moderat, akuntabel, jernih dan ngayomi. Majeng yang punya 3 perspektif itu tadi. Maju, meningkat, prestasinya semakin bagus. Maju, hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat, afirmatif. Majeng, kompetitif, maju di dalam berbagai pengukuran. Jadi teman-teman ASN di Kementerian Agama bahwa tidak salah atau kita harus tahu bahwa tagline Jawa Tengah itu adalah majeng, ya Pak. Iya. Majeng. Itu setiap di kegiatan itu kita harus biasa mengucapkan itu untuk memotivasi, mengingatkan kita. Ya, jadi untuk kan dia pemenang Jateng gitu kan. Dan itu lihat itu, tangannya kan makin ke atas itu. Majeng gitu kan. Itu. Jadi Majeng punya 3 itu ya. Itu. Itu tagline Kanwil Jawa Tengah. Bapak sudah berkiprah 32 tahun menjadi ASN ini. Ada nggak pengalaman yang Bapak yang mengusik gitu integritas Bapak, yang menguji integritas Bapak selama 30 tahun ini? Kan pasti ada ya Pak ya, entah itu pengalaman yang Bapak melihat integritas yang baik, tetapi ada juga yang pengalaman yang itu benar-benar menguji Bapak, integritas Bapak itu sendiri. Berbagi Pak, menceritakan pengalaman yang menguji integritas Bapak selama 32 tahun menjadi ASN Kementerian Agama ini. Ya, jadi itu saya temui, saya dapati, atau kemudian saya lewati, saya atasi itu dengan itu tadi, prinsip-prinsip jujur, komitmen, dan berani itu tadi. Jadi kalau kita bicara ranah kejujuran, tentu kita bicara tentang ya regulasi, ya. Regulasi, bagaimana aturan itu kita pegangi sebagai koridor utama. Di dalam pelaksanaannya kemudian kita berhadapan dengan situasi sosial, situasi emosional, itu adalah bagaimana kita juga tidak terjebak, kita tidak terperangkap pada konflik of interest. Ya, itu tadi. Itu yang kadang kita berhadapan dengan teman, tetangga, saudara, apalah yang lain-lain itu. Itu suasana itu melingkupi. Tapi itu bisa kita jaga kalau kemudian kita berpegang teguh pada regulasi dan kemudian kita juga menghindar dari atau sadar akan bahayanya konflik of interest itu. Kemudian yang kedua, yang dari sisi komitmen ya, itu ya orang melihat. Jadi ada nasihat ikan itu busuk itu dari kepalanya. Bisa jadi organisasi juga begitu. Jadi kepalanya sebagai contoh. Kepala itu jadi contoh. Di Jawa, saya mohon maaf ya, karena kita di Jawa Tengah berulang kali kita harus pakai idiom-idiom Jawa ya. Di Jawa itu pemimpin itu engarso di depan. Engarso sung tulodo. Maka dia harus jadi pelaku utama. Jadi contoh, dan itu tantangannya memang tidak gampang karena kita berhadapan dengan situasi yang macam-macam itu. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan kondisi real, kita harus berani. Ya itu tadi, bahwa ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya soal saya, pribadi, kita, pribadi-pribadi, tapi juga tanggung jawab ini. Institusi yang harus kita jaga. Kementerian Agama yang oleh Gusman disebut sebagai korps baju putih itu. Begitu kotor sedikit, itu orang semua melihat dan hilangnya susah. Ada tanggung jawab di situ. Ada risiko yang harus kita ukur. Yang baik itu nanti risiko itu akan merusak diri kita maupun merusak lembaga konstitusi.
Oleh karena itu maka yang pertama yang acap kali kita temui gratifikasi. Ya, kita ketemu dengan praktek-praktek itu. Mungkin di kesempatan ini tidak bisa saya sampaikan secara detail ya. Tetapi kalau ini saya sampaikan, banyak teman-teman saya, bahkan teman-teman satpam di depan itu yang tahu bagaimana cara saya mengembalikan gratifikasi. Gitu. Jadi saya juga pernah dengar loh Pak, kemarin itu waktu kebetulan saya mengikuti Zoom KPK itu kan, bahwa ASN di Jawa Tengah itu ada loh Pak yang mengembalikan ke KPK atas gratifikasi yang menurut dia itu memang bukan haknya dikembalikan. Ada, kita sudah punya banyak teman sebenarnya yang melakukan itu. Ya, jadi yang sudah dapat penghargaan KPK kan ada penghulu kita ya di Kabupaten Klaten misalnya. Itu dapat penghargaan ya karena itu. Jadi yang pertama tentu penolakan ya. Jadi yang pertama tolak dulu. Sebenarnya itu kita menolak atau kita terima untuk bisa kita laporkan ke KPK, Pak? Menolak. Jadi yang pertama itu tolak dulu. Kalau tidak bisa menolak, ya entah itu diselipkan di mana atau dititipkan siapa begitu ya. Baru kemudian UPG kita, unit pengelola gratifikasi ini yang kemudian nanti kita efektifkan. Nah ini kebetulan di Februari kemarin saya juga mengikuti pelatihan prestasi di KPK yang di dalamnya adalah penegakan integritas itu, di mana rencana aksi kita di Jawa Tengah juga berkaitan dengan bagaimana kita memberdayakan UPG yang ada di semua satker kita. Yang mudah-mudahan tahun ini semuanya sudah bisa tuntas, bisa beres, tapi kita mulainya harus itu. Jadi kalau terhadap gratifikasi, jadi yang pertama ya jangan coba-coba memberikan gratifikasi. Karena itu gampang sekali terpleset kepada kalau dari bawahan itu suap, kalau dari atasan itu pemerasan. Ya itu. Meskipun itu kadang-kadang atas nama sosial, atas nama rasa terima kasih, atas nama persaudaraan, tapi kalau tidak memang itu nggak ada alasan yang kuat, mungkin ya karena itu memang saudara kandung misalnya begitu, kasih hadiah ulang tahun atau apa, ya ini kan tidak ada. Tapi kalau ini staf, atas staf, sama pimpinan, ini ada orang monitoring dan sebagainya, itu tolak. Jadi jangan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka para penerima itu bisa saya, bisa teman-teman yang lain juga, itu teman-teman Kanwil yang datang ke daerah, atau mungkin kepala Kemenak kabupaten kota, kepala madrasah, kadang-kadang menerima juga dari murid, dari orang tua siswa atau apa, tolak. Nah, kalau memang karena situasinya, karena kondisinya tidak bisa menolak, baru kemudian itu kita tata kelolakan secara UPG. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu tadi kan, saya sudah lama jadi pegawai, lebih dari 30 tahun. Dan yang unik, setiap kali, dari dulu kala, setiap kali habis pelantikan pejabat, itu selalu muncul rumor. Wah, ini begini gitu. Jadi mesti rame, setelah pelantikan itu mesti rame rumor itu. Nah sekarang rumor itu tambah rame karena ada WA, grup WA, ada medsos ya. Nah ini, maka saya membaca ini, gimana ya agar proses tata kelola SDM kita, proses misalnya proses mutasi, proses promosi, itu tidak menimbulkan kegaduhan. Maka saya pastikan jangankan yang promosi, yang mutasi di Kanwil ini sejak tahun 2020 semua ada rekodnya, semua ada catatannya. Si A kenapa pindah mutasi ke sana? Ada rekodnya. Ini usulan siapa? Apa alasannya? Jadi nggak bisa, dan saya pastikan nggak ada di situ atas perintah Kak Kanwil yang bersangkutan dipindah, nggak ada. Misalnya ada guru ya, ada guru yang mau pindah, ada kemudian kepala madrasahnya atau pengawasnya atau kasih madrasah memberikan semacam nota dinas ya di daerah, dan kemudian catatannya ada. Setiap kali proses mutasi, disposisinya bisa dicek di kita ya, semuanya ke Kabak TU agar berkoordinasi dengan terkait. Misalnya pengulu ya dengan Urais, misalnya itu penyuluh dengan Penais Jawa, misalnya itu guru ya dengan madrasah, untuk kemudian memberi catatannya. Nah disitulah kemudian proses itu kita buat jernih, majeng jernih itu tadi. Nah, kemudian promosi, pansel, itu pasti akan ada usulannya. Apakah usulan itu datangnya dari daerah, usulan itu datangnya dari forum pansel, dan kemudian semuanya berbasis hasil asesmen. Jadi kalau hasil asesmennya nggak bagus, ya nggak mungkin orang ini promosi. Ditambah harus transparan. Nah itulah bagian dari transparansi itu begitu. Maka
Ya meskipun kita tidak bisa menghindar karena selera orang ya, karena apa penilaian orang, tapi ya sejauh ini kan nggak ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu itu. Ini pengelolaan dari sisi SDM. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah layanan. Nah, kita sudah sejak lama kita memfungsikan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, dan itu terus kita lakukan pembenahan. Sekarang ini di Jawa Tengah itu kita kampanyekan bukan saja kepuasan publik, tetapi kebahagiaan publik. Ya, jadi hanya puas tapi juga bahagia. Nah, ini memang satu tantangan tersendiri karena memang masyarakat levelnya, tuntutan ekspektasinya terhadap pelayanan pemerintah sudah seperti itu. Maka kemudian di Kanwil ini pimpinan yang meskipun kesibukannya macam-macam itu tadi, para kabid pembimas, kita pastikan minimal kita kalau Senin kita ketemu di apel untuk konsolidasi ringan. Sebulan sekali awal bulan kita ada rapat pimpinan yang di situ ada notulasinya. Apa yang kita sepakati, apa yang kita lakukan. Kadang-kadang rapatnya di lapangan. Jadi karena ini kebetulan semua lagi banyak ada yang ngurusi haji, sudah rapatnya di Solo saja, di Donutan. Nah, itu kayak begitu, misalnya kayak gitu ya. Itu. Yang kedua, bagaimana kita juga melakukan penguatan. Jadi kita melalui kegiatan pembinaan istilahnya. Sekarang mulai tahun 2024 ini kita terutama di semester 2 ini ya, nanti akan kita mulai istilah pembinaan kita ganti. Biar spiritnya muncul. Ya, dengan penguatan motivasi. Nanti bisa dilihat kegiatan-kegiatan di Jawa Tengah. Nanti dimulai bulan depan ya, Juni, Juli itu sudah tidak ada lagi pembinaan. Meskipun mungkin motivasi. di DIPA kita bunyinya masih pembinaan. Ya, tetapi MMT, MC itu penguatan motivasi. Nah, ini cara baru kita untuk itu agar kita komunikasi kita jalan baik. Ini cara kita ngontrol agar layanan berjalan dengan baik. Ini yang kita lakukan selama ini, yang saya jumpai, saya lakukan, saya terus perkuat untuk diri saya dan kita semuanya yang ada di Jawa Tengah ini. Ya, Pak, jadi Kak Kanwil ini kan pasti Bapak punya program untuk ke depan, untuk menjadi yang lebih baik atau bagaimana. Saya ingin tahu Pak, program Bapak saat ini, program Bapak yang ingin Bapak lakukan dan juga yang sudah Bapak lakukan selama menjadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ini. Jadi apa begini, saja? Jadi begini ya. Bisa sedulur Majeng dan ASN Kementerian Agama lainnya bisa melihat ataupun bisa mencontoh, memberikan inspirasi bagi mereka gitu loh Bapak. Program apa yang jadi ada begini, di Jawa begini, Tengah begini. ini? Sesungguhnya Kakanwil atau sebenarnya pejabat-pejabat semua, termasuk teman-teman para kepala kemenak, kepala madrasah, itu tidak punya program atau tidak boleh punya program. Oh gitu. Ya, bahkan kemudian sekelas menteri pun itu tidak boleh punya visi sendiri-sendiri. Harus satu berarti. Kan itu kan, jadi sudah diingatkan gitu. agar kita efektif mengelola negeri yang besar ini, itu Presiden mengatakan visinya satu. Kemudian kementerian menerjemahkan visi yang satu itu dalam konteks kementeriannya. Nah, kita ini harus satu komando dengan Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Gusmen. Nah, di antara tugas-tugas layanan itu, kita punya dua tugas layanan ya, satu urusan agama, yang kedua adalah pendidikan agama. Nah, itu Gusmen kemudian membuat namanya program prioritas. Nah, 7 program prioritas itulah yang harus jalan. Jadi begini, ya antara Jawa Tengah, mohon maaf saya menyebut provinsi lain ya, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Itu kalau kita lihat programnya, 7 program prioritasnya sama. DIPA-nya sama, hanya mungkin volumenya yang berbeda. Betul. Gitu ya. Nah, lalu apa tugasnya Kakanwil? Tugasnya Kakanwil adalah memberi warna dan memberi rasa. Bahannya sama. Tapi bagaimana sama-sama, misalnya sama-sama bikin sayur asem, gitu ya. Sayur asemnya Jawa Barat berbeda dengan sayur asemnya Jawa Tengah, berbeda dengan sayur asemnya Jawa Timur. Tetapi sayur asem produk Jawa Tengah bisa dinikmati dengan nyaman, enak oleh orang Jawa Tengah. Karena kalau kita kelola ala
provinsi lain nggak Belum cocok. tentu, iya, belum Nah tentu itu. sesuai. Jadi sebenarnya itu memberi rasa dan warna. Nah, itulah rasa dan warna yang ada di Jawa Tengah itu, yang tadi saya sampaikan di awal, itu kita dasari dengan spirit Majeng itu tadi. Ini yang cocok untuk Jawa Tengah. Kalau kemudian ini juga cocok dipakai di provinsi lain, ya itu monggo. Memang kita ini sebenarnya berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika, ini yang cocok di Jawa Tengah. Nah, dari itu maka kemudian misalnya semua punya program pemeliharaan ya, misalnya pemeliharaan kantor. Maka saya fokus pada bagaimana kita menciptakan lingkungan pekerjaan, lingkungan kerja kita itu yang bersih, yang rapi, yang sehat. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, saya pertanggungjawabkan omongan saya ini, teman-teman sahabat Majeng yang ada di Kabupaten Karanganyar, saya pernah memimpin di situ, tadi saya ceritakan. Teman-teman yang ada di kota Surakarta, saya pernah memimpin di situ, tadi sudah saya ceritakan. Saya kira teman-teman bisa saling bercerita. Bagaimana komitmen saya sejak awal menjadikan lingkungan kantor ini rapi. Maka begitu saya datang di Kanwil, ini kantor Kanwilnya sudah ketinggalan ini. Nah, maka di satu kesempatan saya lapor pada Pak Menteri, pada Gusmen, dan kemudian Gusmen sepakat dengan apa yang jadi pemahaman saya ini. Kemudian apa rencana Pak Kanwil? Ya kalau Pak Menteri setujui, maka kantor ini akan kita revitalisasi dengan cara begini. Dan kemudian disetujui. Maka sekarang sedang berlangsung itu. Pegawai-pegawainya juga begitu. Jadi bagaimana kita ini menjadi benar-benar satu kesatuan. Nggak perlu ada geng-gengan, kelompok-kelompokan gitu. Saya sering sampaikan di banyak kesempatan, teman-teman yang sejak saya awal saya jadi Kasubag itu mereka kenal sekali dengan istilah saya. Itu tidak ada dalam organisasi, tidak diperlukan Superman. Yang diperlukan super team. Sehingga sekat-sekat ini kelompoknya siapa, ini grupnya siapa, ini gengnya siapa, kita harap itu sudah tidak ada lagi. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kemudian yang ada soliditas, kekompakan. Ini salah satu tanda soliditas kita waktu itu Inspektur Wilayah 4 itu Pak Suhersi. Kita punya tantangan, ini bukan cuma kantornya, masjidnya Kanwil ini kalah dengan masjid kampung ya gitu. Padahal ini Kanwil kita pembina masjid ya. Nah, maka saya lapor pada Pak Inspektur waktu itu dan kemudian ayo kita jalan tapi nggak ada anggarannya. Nah, gimana kan kita bisa kelola secara akuntabel waktu itu lagi Covid itu. Nah, kemudian kita sekarang bisa bikin masjid yang bagus, yang megah. Ya, banyak dipuji banyak orang, saya mendapatkan itu banyak orang sengaja datang ke masjid kita. Ya, itu karena apa? Karena kita solid. Dan soliditas itu bagian dari apa yang menjadi gagasan saya untuk memberi rasa dan warna. Soliditas pasti tidak hanya diperlukan Jawa Tengah, juga diperlukan provinsi lain, tapi Jawa Tengah melihat itu. Dan kemudian yang ketiga, saya mengajak teman-teman di Jawa Tengah ini untuk mengambil tanggung jawab bahwa Jawa Tengah ini besar. Ya penduduknya besar, satkernya besar, pengaruhnya besar. Maka sering saya sampaikan, awas kalimatnya jangan salah ini ya. Kalimatnya begini, kalau Jawa Tengah beres, maka nasional lebih mudah beres. Lebih mudah beres. Lebih mudah beres. Iya. Kalau Jawa Tengah beres. Kalau Jawa Tengah beres, maka nasional Indonesia akan lebih mudah beresnya. Tapi kalau Jawa Tengah bermasalah, nasional pasti bermasalah. Karena saking banyaknya beragam. Ya, itulah maka kita harus ngambil tanggung jawab ini. Jangan nasional ini bermasalah gara-gara Jawa Tengah. Tapi jadikan nasional ini berprestasi gara-gara Jawa Tengah. Itu maka saya di Majeng di sisi ketiga, kompetisi, olimpiade, pengukuran, musabakoh dan sebagainya, terus ini kita dorong untuk kita menjadi yang terbaik. Terbaik untuk apa? Untuk menyanggat nasional bagian dari tanggung jawab kita sebagai provinsi yang ada di Jawa Tengah, center, dan kemudian satkernya banyak, ASN-nya banyak. Satu lagi Bapak yang terakhir nih, saya kan tahu nih, untuk ke depan ini kan kita akan mengusulkan dari 101 satker madrasah untuk maju dalam calon pilot project zona integritas ini Pak. Ini kembali ke yang masalah integritas ini, kira-kira bagaimana Pak peluang Jawa Tengah untuk bisa WBK dan BBBM saat ini? Jadi langkah-langkah sudah kita ambil ya. Jadi saya berterima kasih pada tim zona integritas kita, tim ZI kita, itu yang sudah bekerja dengan baik.
tidak saja di Kanwil sini, tetapi juga komunikasi dengan teman-teman Kemenak Kabupaten Kota, dan juga madrasah-madrasah kita yang kita dorong untuk bisa melakukan ZI untuk program WBK. Bahkan kemudian nanti kita akan dorong nanti Salatiga yang sudah WBK, kota Salatiga itu bisa WBBM, ya, itu WBBM. Yeah. Itu saya berterima kasih dengan itu semua, dan apa yang kemudian kita lakukan itu ya, yang pertama itu nilai-nilai yang tadi kita sampaikan, kita motivasikan, kita lakukan penguatan itu agar ini dipahami dengan baik. Tapi karena ini ada pengukuran standarnya, maka pemahaman terhadap standar itu juga baik. Maka saya juga berterima kasih kepada Irjen Ortala juga ya, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kita berterima kasih, Biro Ortala yang kemudian juga bersama-sama dengan kita dengan membangun. Karena ini bukan hanya soal, saya kira bukan hanya soal Jawa Tengah, tapi juga soal semua. Dan kita optimis begitu, dan jangan menyerah. Jadi saya kira Kanwil juga beberapa kali kita sudah ikut penilaian internal, bahkan kemudian kita juga sudah TPN ya. Tahun ini kita udah ada nanti beberapa satuan kerja kabupaten kota yang sudah insya Allah maju ke TPN. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau bisa, maka itu kita harapkan semuanya bisa ke TPN gitu loh. Tapi ya tidak perlu berkecil hati kalau kemudian ya kita belum berhasil. Bisa berharap dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi terus kita konsolidasikan di internal kita komunikasi saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kemudian makin paham kita tentang alur zona integritas ini. Kita harap tahun ini ya capaian-capaian kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Jawa Tengah, Kanwil, mudah-mudahan nanti bisa WBM. Madrasah tertentu atau Kemenak yang ini yang masuk, mudah-mudahan nanti juga bisa WBM. Ini yang saya berharap ini bagian dari cara kita mengambil tanggung jawab, bukan soal predikatnya ya atau gelarnya, bukan. Tapi ini bagian dari tanggung jawab kita untuk terus meningkat lebih baik, semakin baik, semakin baik. Satu lagi Bapak yang terakhir ini, sebagai Kakanwil Jawa Tengah ini, apa sih harapan Bapak? Harapan Bapak terhadap ASN Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan juga ASN Kementerian Agama di Indonesia ini? Saya berharap ASN ini bahagia. Jadi saya ini orang yang belajar hukum ya. Di atas keadilan itu ada kesejahteraan. Di atas keadilan ada kesejahteraan. Ya, apa ya bahasa kasarnya ya? Apa gunanya adil kalau sengsara semua? Di atas keadilan itu ada kesejahteraan. Di atas kesejahteraan itu ada kebahagiaan. Kadang orang merasa sejahtera kalau sudah punya mobil. Tapi bahagia, orang punya motor bisa bahagia. Nah, bagaimana agar kita bisa berbahagia? Kalau kemudian kita taat, kita konsisten kepada norma-norma yang ada. Setidaknya ada 5 atau 4 norma ya, yang harus kita jaga. Yang pertama, jangan melanggar norma agama. Nah, karena ada judi online itu melanggar norma agama itu ya. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum. Jangan melanggar norma hukum. Lalu yang ketiga, jangan melanggar norma sosial. Jadi kita hidup bersama. Jadi kalau disepakati minggu pertama kerja bakti, ya ASN Kementerian Agama ya kerja bakti. Kalau ada rapat RT ya datanglah di rapat RT. Kalau ada ronda siskamling ya datanglah di jadwal siskamling itu. Itu norma sosial. Dan yang keempat adalah norma sosila atau norma tata krama. Bagi orang tertentu, mungkin orang Jawa ya, itu berbahasa ngoko sesama, itu mungkin nggak masalah. Tapi bagi orang tertentu itu masalah. Jadi bagaimana kita, misalnya ada satu keluarga yang membiasakan di keluarganya itu anak dengan bapak itu tidak boso. Silakan aja wong itu di keluarganya. Tapi jangan itu dipakai kemudian dinilai sosial. Meskipun ini tidak melanggar hukum atau mungkin tidak melanggar norma agama, itu tetapi ini membuat orang tidak bahagia. Jadi kalau orang mau bahagia, itu 4 norma ini jaga dengan baik. Jangan langgar norma agama, jangan langgar norma hukum, regulasi, jangan langgar norma sosial, dan jangan langgar norma tata krama atau norma susila. Nah, itu saya berharap
Kalau itu dijalani semua oleh kita dengan cara kita bekerja sama-sama bekerja begini, bekerja sama seperti ini, konsolidasi semacam ini, kita membuat teamwork yang semacam ini, maka saya berharap ya harapannya dengan ngayomi tadi itu kader-kader kita ini kita siapkan jalan karpet merah lah begitu untuk jadi pejabat jadi ini. Ya meskipun mungkin sampai pensiun tidak mencapai itu, tetapi semua bisa mencapai taraf bahagia. Jangan cuma pura-pura bahagia. Tapi sejatilah bahagialah yang sejatinya. Nah, bahagia itu dengan cara seperti itu. Dengan begitu maka antara doa dengan praktek ikhtiar kita itu sejalan. Kita berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kehidupan hari ini baik, bahagia, kehidupan besok juga baik, bahagia. Nah, caranya itu tadi. Harapannya teman-teman itu jangan melanggar norma agama, jangan melanggar norma hukum, jangan melanggar norma sosial, jangan melanggar norma susila. Anda dalam posisi apapun, dimanapun akan ketemu yang namanya bahagia. Sangat menarik sekali Pak obrolannya kita hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Iya, manfaat. Demikian obrolan singkat kami dengan Bapak Kanwil Kementerian Agama dengan tema Kerja Cerdas dengan Semangat Integritas bagi ASN Kementerian Agama. Semoga ASN menjadi ASN yang berbahagia ya Pak ya. Saya tuh kalau ngobrol dengan Pak Kanwil itu sering sampai tidak lihat waktu gitu saya sampai karena saya itu sangat Bapak itu bagi kita saya yakin itu sangat menginspirasi. Ya, sedulur majeng semuanya ASN Kementerian Agama, kami akhiri podcast hari ini. Bapak, jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada, semoga umur kita panjang ya Pak. Amin, amin, amin. Boleh kita podcast lagi ya. Demikian, terima kasih. Saya Ningrum pamit undur diri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sahabat majeng. Terima kasih.